Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, kita akan melanjutkan kembali kajian sirah. Kita akan tuntaskan, mudah-mudahan bisa sampai. Sekarang kita membahas tentang sirah Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau adalah adiknya Al-Hasan bin Ali. Ini cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul langsung mendidik keduanya. Rasul mendoakan kebaikan keduanya dan bagaimana sayang dan cintanya Rasulullah kepada mereka berdua. Bahkan dalam beberapa kesempatan di hadapan para sahabat, Nabi menyampaikan tentang keutamaan Al-Hasan dan Al-Husain. Maka kita ahlu sunnah lebih berhak mencintai mereka. Maka bagaimana kita akan cinta kepada mereka kalau tidak mengetahui biografi manusia yang mulia ini? Karena mereka termasuk ahlul bait, keluarga Nabi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kesempurnaan iman kita adalah mencintai ahlul bait, tapi dengan cinta yang proporsional, cinta yang memang Allah memerintahkan kepada kita mencintai Al-Hasan, Al-Husain dan seluruh zuriyah Rasulullah pada posisinya, tidak gulu, tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas. Kita akan mengkaji biografi Al-Husain ibnu Ali dan bagaimana peristiwa Karbala terjadi sampai terbunuhnya beliau bersama keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya disebutkan oleh para ulama ahli sirah, jumlah keluarga Nabi yang terbunuh di padang Karbala dari keturunan Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, Muslim bin Aqil dan lain-lain. Para ulama menyebutkan jumlah mereka adalah 17 orang. Ya, sebagian menyampaikan ada 18 orang dari total 72. Ya, yang berangkat ke Karbala, yang termasuk ahlul bait itu 17. Sebagian menyampaikan 18. Jadi kita akan bahas. Baik, kita kembali kepada Husain bin Ali. Jadi ketika kakaknya Hasan bin Ali tanazul dari kekhalifahan, menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan harapan umat akan bersatu. Alangkah mulianya Al-Hasan bin Ali, karena memang beliau tidak menginginkan jabatan. Kalaulah tidak menjadi kewajiban karena kaum muslimin membaiat beliau, beliau tidak mau. Tapi karena ini amanah dan beliau melihat kondisi tidak semakin baik, istikharah kepada Allah terus, sampai akhirnya beliau memutuskan untuk mundur dari kekhalifahan dan menyerahkan pada tahun 41 Hijriah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan benarlah bersatulah umat Islam. Tetapi Al-Husain bin Ali, adiknya, tidak menerima. Kenapa engkau serahkan kepada Muawiyah? Kata Husain bin Ali. Kata Al-Hasan, aku melihat dengan aku turun akan ada kebaikan. Al-Husain menyampaikan, bagaimana mungkin engkau memberikan kepada pemberontak? Karena sudah ma'ruf ketika terbunuhnya Ammar bin Yasir, jelas ya, ketika kubu Ali bapaknya dengan Muawiyah berperang,
tatkala Ammar bin Yasir di kubu Ali dan terbunuh oleh pihak pasukan Muawiyah, pahamlah mereka, oh yang salah itu Muawiyah gitu. Yang salah Muawiyah. Walaupun dari kubu Amr bin As di kubunya Muawiyah, dia menyampaikan, "Oh tidak, bukan kami yang pemberontak, tapi kalian. Kalau kalian tidak memutus Ammar bin Yasir, tidak akan terbunuh." Dengan cerdasnya Ali bin Abi Thalib menyampaikan, oh begitu ya. Kalau begitu berarti yang membunuh Hamzah Rasulullah. Loh kok bisa, kata Ammar. Apa kata Ammar? Lah iya, yang nyuruh untuk perang Uhud siapa? Rasulullah. Berarti kalau begitu yang menyebabkan terbunuhnya Hamzah Rasulullah. Maka kalian berani mengatakan bahwasannya sahabat yang terbunuh di Uhud itu semua karena Rasulullah. Gak bisa ngomong apa-apa. Cerdas Ali bin Abi Thalib itu, Masya Allah. Sehingga jelas Al-Haq berada di kubunya Ali bin Abi Thalib, beliau berijtihad dan benar, dan kesalahan di kubu Muawiyah. Jadi gini, kedua kubu ini antara Muawiyah dengan Ali, mereka berdua itu ya, jadi Muawiyah dan Ali sepakat akan mengkisos para pembunuh siapa? Sayyidina Utsman, sepakat akan dikisos. Hanya masalah waktu saja. Muawiyah menuntut secepatnya, aku tidak akan berbaiat sebelum engkau mengkisos para pembunuh Utsman. Itu Muawiyah. Sementara Sayyidina Ali menunda karena lebih paham kondisinya. Ini sedang tidak stabil. Kalau sekarang langsung dikisos para pembunuh Utsman, mungkin aku akan dibunuh juga nanti. Karena banyak fitnah waktu itu. Nanti kita bahas fitnah yang lebih dalamnya ya. Al-Quliham, ketika Al-Hasan tanazul, mundur dari kekhalifahan, diserahkan kepada Muawiyah, Al-Husain bin Ali nggak mau bayar. Sampai kemudian berlangsung, tapi nggak ada masalah buat Muawiyah gitu ya. Ya karena memang Muawiyah semua umat Islam berbayat kepada beliau. Kenapa? Karena tadi ini itiannya Al-Husain, ya enggak, aku nggak akan berikan bayat kepada pemberontak. Gitu kata Al-Husain. Berbeda. Kalau kita melihat ketika proses ini sampai akhirnya kemudian Muawiyah menjadi khalifah, memang bersatu umat Islam dan terjadi lagi kesejahteraan, gitu ya, kemajuan sampai penaklukan demi penaklukan terus sampai kemudian di zaman Muawiyah lah dia mengirim pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Ya, pertama kali mengirim pasukan ke Konstantinopel, Konstantinia, walaupun belum berhasil. Dan di sanalah dibentuknya armada laut. Lebih kuat lagi di zaman Muawiyah karena dia baru pernah dicoba waktu zaman Utsman. Ketika dia menjadi khalifah, keputusan bulan di tangan diri dia kembali membentuk dan memang berhasil. Yang mana keutamaannya Nabi sampaikan tentang di antara umat Islam yang pertama kali ya mengarungi lautan untuk berperang berjihad itu akan mendapatkan surga. Ini saya sampaikan beberapa keutamaannya. Al-Qulihal, setelah sekian lama Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian beliau mulai melihat ini ijtihadnya siapa? Muawiyah. Kata Muawiyah, kalau aku serahkan kepemimpinanku, ketika beliau sudah mulai sakit, banyak sakit, ya, kalau aku serahkan kepada kaum muslimin, khawatir fitnah lagi. Kata Muawiyah. Maka dia kemudian menunjuk putra mahkotanya Yazid bin Muawiyah, yang waktu ditunjuk menjadi khalifah usianya masih sangat muda, 34 tahun. Usia Yazid bin Muawiyah 34 tahun, masih sangat muda. Maka dari sinilah periode muluk dinasti kerajaan dimulai. Dan sebenarnya ini kalau para sahabat yang masih hidup waktu itu yang paham benar sabda Nabi itu, mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ini takdir Allah. Dan jauh-jauh hari Nabi sudah menggambarkan, termasuk terbunuhnya siapa? Al-Husain bin Ali sudah Nabi sampaikan, jadi nggak aneh gitu ya.
Walaupun tetap kita akan menggali penyebabnya apa kan untuk pelajaran, tapi udah jadi hal disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan balik. Jadi saya pernah menyampaikan berulang kali tentang hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, khilafatun nubuwah fi ummati 30 sanatan. Kekhilafahan ala minhajin nubuwah itu di tengah-tengah umatku berjalan 30 tahun saja. Tsumma yu'tillahu mulkahu may yasha wa fi riwayatin wa ba'da dzalika mulkun. Jadi setelah itu Allah menghendaki memberikan kekuasaan kerajaan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wa fi riwayatin dalam hadis yang lain matanya itu, dan setelah itu muluk, kerajaan, dinasti. Maka sepakat para ulama, periode dinasti dimulai ketika zaman Muawiyah. Kenapa? Karena dia langsung menunjuk putranya. Itu bedanya ya. Langsung menunjuk putranya, nanti turun-temurun. Sampai ada para pemberontak yang menumbangkan, mengalahkan, baru dia. Kan itu yang terjadi setelah dinasti Bani Umayyah nanti terjatuh, naiklah Abbasiyah. Jatuh, naik Utsmaniyah. Ya begitu. Nah, ini pernah disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalu dinikum nubuwatun wa rahmatun." Jadi agama kalian diawali dengan kenabian dan kasih sayang. Tsumma mulkun wa rahmah, kemudian kerajaan dan kasih sayang. Tsumma mulkun a'far, kemudian kerajaan yang tercela. Tsumma mulkun jabarut, berikutnya kerajaan yang disertai kediktatoran, kesewenang-wenangan. Maka sabda Nabi tadi awwalu dinikum nubuwah wa rahmah itu sepakat, yaitu agama kalian diawali dengan kenabian dan kasih sayang, yaitu kepemimpinan Rasulullah, dan juga kekhilafan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Al Hasan. Itu nubuwah wa rahmah. Kemudian mulkun wa rahmah, kerajaan dan kasih sayang masa Muawiyah. Karena memang ketika beliau naik itu kembali makmur, amul wihdah, amul jamaah, tahun persatuan, ya, bersatu umat Islam dengan turunnya Al Hasan bin Ali. Kemudian mulkun a'far, mulkun jabarut sepakat itu berlaku setelahnya masa Muawiyah, yaitu mulai Yazid bin Muawiyah. Dan itu memang banyak cacat secara akhlak dan moral gitu ya. Dan itu sepakat para ulama menulis bagaimana kebobrokan akhlak mereka, ditulis ya, suka mabuk dan lain-lain, banyak dimuat di dalam buku-buku sejarah, termasuk ketika terbunuhnya Al Husain bin Ali itu di zaman siapa? Yazid bin Muawiyah. Kembali, kemudian ketika Yazid, dari sini awalnya ya, ketika umat Islam dipaksa membaiat Yazid bin Muawiyah, loh, kan dulu juga Abu Bakar langsung menunjuk Umar, itu tidak dinasti, tidak, karena bukan keturunannya, jelasin. Jadi dalam Islam yang namanya muluk itu langsung turun-temurun. Kayak sekarang kerajaan-kerajaan itu seperti Malaysia, di Brunei itu bapaknya meninggal, udah ada anaknya terus ke bawah. Juga sama di Saudi Arabia begitu. Di Oman juga begitu. Negara Oman itu kerajaan juga sama dan lainnya. Yang bentuknya kerajaan begitu. Ya. Kalau Abu Bakar menunjuk kepada Umar, jelas bukan keturunan, jelas ya, sahabat, dan umat percaya semua gitu. Enggak ada satupun yang ikhtilaf tatkala Abu Bakar menunjuk Umar menjadi khalifah. Semua berbaikat. Umar meninggal, baru Umar menyerahkan agar dibentuk 6 orang musyawarah yang kurang lebih berjalan 3 hari sampai sepakat mengangkat Utsman bin Affan. Utsman ketika terbunuh juga diminta, wahai Utsman, siapa yang akan kau tunjuk untuk Utsman? Aku serahkan kepada kalian. Sepakat dan baiat Ali bin Abi Thalib. Ali meninggal juga, tidak langsung menunjuk Al Hasan, enggak. Silakan aku urusan kepada kalian, urusan kalian.
pilih yang terbaik di antara kalian. Sepakat menunjuk siapa? Hasan bin Ali. Nah, di zaman Muawiyah yang meninggal, yang menunjuk langsung putranya Yazid sebagai khalifah pengganti. Di sini mulai babak baru. Allah alam, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau. Yang jelas, ya, beliau sebagai seorang sahabat Nabi yang mulia. Kalaupun ada kesalahan itu pribadinya saja. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau dan juga memuliakan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Karena beliau seorang sahabat Nabi yang mulia. Nah, kembali, berbaiatlah. Kecuali beberapa orang tidak mau berbaiat di Madinah. Jadi Yazid itu dibaiat menjadi khalifah pada tahun 60 Hijriah. 60. Peristiwa Karbala tahun berapa? Karbala tahun berapa? Karbala tahun berapa Hijriah? Hah? Ada yang tahu? Yazid dibaiat tahun 60. Karbala terbunuhnya Husain bin Ali tahun berapa? Hah? 61. Jadi yang tidak mau berbaiat yang pertama Al-Husain bin Ali, adiknya Hasan. Ditanya, kenapa kau nggak mau berbaiat? Jangankan Yazid, bapaknya saja kau nggak mau berbaiat kepadanya. Kata-kata Al-Husain, apalagi Yazid, anaknya udah jelas tidak sesuai dengan Rasulullah. Udah mulai kan, bagi tambah penyimpangan jelas. Gak bakalan aku berbaiat, dipaksa terus. Dan yang kedua, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair bin Awam, ya, sama, tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Waktu itu pusat di mana? Pusat pemerintah di mana? Kekhilafan di mana tempatnya? Di Syam. Ya, di Syam. Sampai kepada Yazid. Semua berbaiat, tinggal Al-Husain bin Ali dan juga Abdullah bin Az-Zubair. Maka Yazid mengirim pasukan, beberapa orang, tanyakan kenapa dia mau berbaiat. Disampaikan, acara ketemu, yang pertama yang ditanya adalah Abdullah bin Zubair. Ditanya, kenapa kau nggak mau berbaiat kepada Yazid? Orang semua kaum muslimin berbaiat, engkau kenapa tidak berbaiat? Sampaikan alasan. Kata Abdullah, karena banyak orang yang datang kepada beliau. Berikan kesempatan. Semalam saja dia berpikir, baik aku berikan kesempatan. Malam-malam berpikir, enggak bakal berbaiat. Kabur dari Madinah. Abdullah bin Az-Zubair. Tinggal Al-Husain bin Ali. Ditanya juga, sekarang giliran kau, kenapa tidak mau berbaiat? Dan menyampaikan, jangankan Yazid, bapaknya saja aku tidak mau berbaiat kepadanya. Kalau diserang terus, tapi lihat kaum muslimin kebanyakan berbaiat semuanya. Ini pemicu ya, pemicunya sampai terbunuhnya Al-Husain bin Ali. Dia nggak mau. Dipaksa terus akhirnya ya, kalau gitu beri kesempatan semalam saja. Sama, berpikir sholat, tetap nggak bakalan. Pergi juga dari Madinah. Ya. Menyusul siapa? Abdullah bin Zubair. Dalam kondisi ini maka sampailah berita. Sampai berita penolakan Husain bin Ali kepada Yazid bin Muawiyah dan Abdullah bin Zubair sampai ke orang-orang Irak, orang-orang Kufah. Orang Irak terkenal waktu itu khianatnya. Yang menyebabkan terbunuhnya Sayyidina Ali siapa? Orang Kufah, orang Irak. Termasuk yang menyebabkan terbunuhnya Al-Husain bin Ali juga mereka. Syi'atu Ali, ngakunya begitu. Nahnu Syi'atu Ali, kami adalah pembela Ali. Pembela Ali.
Tatkala sampai maka kemudian mereka mengirimkan surat kepada Husain bin Ali. Ini simak ya, karena akan berunut ya. Ini buat antum ilmu nih. Saya setengah mati loh mempersiapkan ini ya. Semua besok baca, semua saya nggak berani bicara sebelum saya baca minimal 20 buku, besok baca. Nyimak di YouTube baik berbahasa Arab, kajian di samping juga pernah belajar, ingat lagi gitu ya, para ulama konsul ke para ulama. Karena saya ingin menyampaikan al-haq gitu ya. Dan sekarang dimana orangnya masa nggak ngerti kitanya, betul tidak tanya, aku ngerti temu Karbala nggak? Saya referensi, aku nggak referensinya sedikit, kecuali orang Syiah yang bikin, ya kan? Disimpangkan sirahnya geografi. Saya bersyukur baca buku-buku yang bagus sekarang mulai terjemah, masih terbatas, belum baca. Kembali, sampailah surat kepada Husain bin Ali. Apa isinya? Isinya adalah nahnu syi'atukum. Kamilah pembelamu wahai Husain bin Ali. Kemari kamu bersama kami. Kami punya pasukan sekian puluh ribu. Karena Al-Husain bin Ali ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia beda. Kalau Hasan malu, Al-Husain ini enggak, gitu, dia karakter beda ya. Al-Husain begitu, enggak mau. Termasuk ketika Al-Hasan tanazul, mundur dari kekhilafah, dikritisi oleh Al-Husain. Ya. Kembali surat datang, maka dipikirkan enggak. Sudah tahu mereka itu Al-Husain sudah tahu bagaimana karakter orang-orang Kufah waktu itu. Enggak mau. Datang lagi surat sama, ya Husain, kami sama seperti engkau tidak mau berbayat kepada Yazid. Bergabung bersama kami. Kami akan berbayat kepada engkau. Kami punya pasukan banyak, puluhan ribu bukan ratusan ribu. Datang lagi, dibaca lagi, sampai 500 surat kurang lebih. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyampaikan mutawatir sanadnya itu disebutkan surat yang sampai dari penduduk Kufah kepada Husain bin Ali sampai 500 surat. Akhirnya mulai direnungkan oleh Husain bin Ali. Wah, ini kesempatan juga nih saya biar ada pengikut gitu kata Husain bin Ali. Saya harus menyampaikan al-haq kepada yang berkuasa waktu itu, melawan menurut Husain ini nggak benar pemerintah Yazid bin Muawiyah. Itu kata Husain bin Ali. Maka akhirnya langkah awal Al-Husain bin Ali mengirim sepupunya, siapa? Muslim bin Aqil bin Abu Thalib, sepupu Al-Husain, untuk mempelajari ya, benar tidak seperti apa. Boleh jadi sekarang berubah gitu. Dulu menyebabkan waktu bunyi bapak, kita boleh jadi akan sering menyampaikan menyesal. Sama ketika Husain juga menyesal. Air mata apa? Buaya. Nangis menyesal tapi anggar wae membunuh gitu ya. Sama begitu. Akhirnya Muslim bin Aqil berangkat ke Kufah. Disampaikan setibanya di Kufah di Irak, Muslim tinggal di rumah Hani bin Urwah. Maka sampai berita ini sembunyi, karena tadi kan berita Husain kabur, hilang, nggak mau begitu sampai kepada Yazid di Syam. Waduh, ini nggak beres kata Yazidnya. Kenapa memberontak? Jadi kata Yazid, Husain memberontak, nggak mau berbaiat. Padahal Husain nggak mungkin orang seperti Al-Husain berbaiat kepada siapa? Yazid. Dia tahu kekurangannya, tahu sekali, nggak mungkin berbaiat kepada Yazid. Gitu. Kemudian waktu itu yang menjadi gubernur di Kufah Nu'man bin Bashir, ya, ditunjuk oleh Yazid, melanjutkan sebelumnya sama bapaknya Muawiyah. Memang Nu'man bin Bashir sahabat Nabi, gubernur di Kufah, Irak sekarang, ya.
Nah kemudian beberapa orang datang ke rumah Hani bin Urwah, ngumpul, disampaikan semua, sampai akhirnya orang-orang pun berbondong-bondong berbaiat untuk Al-Husain bin Ali lewat Muslim bin Aqil di rumah Hani bin Urwah. Hafalkan nama-namanya ya, karena sama. Kalau bab ini orang Syiah juga sama sejarahnya. Hanya nanti beda itu pas ujung-ujungnya, setelah pas terbunuh itu bedanya. Di sini masih sama. Jadi di Irak, di Kufah, Muslim bin Aqil tinggal di rumah Hani bin Urwah. Waktu itu yang menjadi gubernur An-Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi, sayang kepada Al-Husain, sayang. Berbaiatlah mereka untuk Sayyidina Ali, untuk Sayyidina Al-Husain, berbaiat lewat Muslim bin Aqil. Kemudian orang-orang mulai mengetahui, orang-orang pemerintah, wah, kok ini ada baiat ini untuk apa? Untuk menggulingkan Yazid ya, gitu. Ini pemberontakan ini. Akhirnya beliau menyampaikan agar Nu'man bertindak keras, tapi Nu'man tidak mau peduli. Karena dia tahu itu Nabi, enggak. Jadi kok takut sin kawalat, orang sin kawalat. Akhirnya sampailah kepada Yazid di Syam. Wah, ini nggak benar kerja Nu'man gitu, kata Yazid. Udah, tak ganti sajalah. Wis ganti aja udah. Nu'man kau turun. Diangkatlah Ubaidullah bin Ziyad dan ini. Waktu itu dia menjadi gubernur Basrah. Megang dua, ya Basrah ya Kufah. Karena untuk menghadang Ali, Al-Husain bin Ali, dia menyiapkan, Yazid menyiapkan khawatir Al-Husain membawa banyak pasukan, mempengaruhi nanti menjatuhkan kekhilafahannya. Enggak, udah turun Nu'man kamu. Nu'man turun bin Bashir, turun. Memang itu yang diinginkan Nu'man bin Bashir. Ya sudah nggak nyaman lah. Maka Nu'man itu dalam, kalau saya sirah beliau banyak ibadah. Ibadah aja lah. Pusing mikirin politik gitu. Mungkin gitu ya. Udah tua sama ibadah aja lah. Macam fitnah begitu. Maka diangkat siapa? Ubaidullah bin Zaid. Ini otaknya pembunuhan siapa? Al-Husain bin Ali. Semoga Allah melaknat beliau. Dia melaknat dia gitu kan. Ini otaknya. Hafalkan siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Waktu itu menjadi gubernur di Basrah. Ya, di Basrah. Diberikan dua, udah pegang oleh Kufah Basrah, dipegang oleh Ubaidullah bin Ziyad. Maka langsung eksekusi, dia melihat, membaca di mana dia, mencari tahu di mana tinggalnya Muslim bin Aqil, karena Yazid menyampaikan bahaya, sudah ada mata-mata. Ya, maka tatkala Ubaidullah menyamar, itu pertama diangkat, dia pakai cadar, yang biar nggak ketahuan, sembunyi, gitu kan, barang mana diberbok, gitu, dan kelihatan. Ya, kemudian sadarlah, ini masalah serius. Muslim bin Aqil menyampaikan kepada umat Islam di Kufah agar mereka berbaiat kepada Husain bin Ali. Ya. Nah, kemudian beliau mengirimkan seorang bekas budak yang bernama Ma'qil untuk mempelajari lebih jauh. Maka Ma'qil pergi dengan menyamar. Ma'qil ini utusan siapa? Ubaidullah. Ma'qil namanya itu. Ya, sampai dia mencerita, sampai dia pun ketemu rumah Muslim Hani bin Urwah. Ya, rumah siapa? Hani bin Urwah. Dan dia bertanya, oh ada Muslim. Pura-puranya mari tuh nyari informasi, malah berbuat baik. Intelijen ya. Wah, mana ngasih duit. Setelah cukup lengkap, maka dia kembali ke Ubaidullah bin Ziyad dan menyampaikan informasi yang dia dapat. Lengkap. Maka
setelah kondusif keadaannya dan orang-orang sudah berbaiat kepada Muslim bin Aqil untuk Husain bin Ali, maka Muslim mengirimkan surat kepada Husain. Apa isinya? Jadi dia optimis Muslim ini. Wah, benar nih, benar ternyata orang-orang Kufah bersama kita ini punya banyak pasukan, kan kita ingatkan tuh kesewenang-wenangan Yazid gitu. Kata Muslim di surat, bagaimana isinya? Ya Husain saudaraku, ajaklah keluargamu dan keluarga kita semua ahlul bait ajak untuk datang ke sini, karena di sini menanti orang-orang sangat cinta kepada engkau, menanti kedatangan engkau ke sini. Mereka berjanji akan berbaiat kepada aku. Datanglah ke sini. Aku sudah lihat langsung. Mereka sudah menyampaikan baiatnya kepada engkau lewat aku. Gitu. Dan di saat bersamaan Ubaidullah sang gubernur baru, dia mengetahui apa yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Muslim bin Aqil. Maka dia berkata, bawa pemilik rumahnya itu, Hani bin Urwah, bawa ke hadapan. Tidak lama maka Hani bin Urwah didatangkan. Kemudian ditanya, kata Ubaidullah, di mana engkau sembunyikan Muslim? Di mana? Kata Hani bin Urwah, aku tidak tahu. Allah ya Allah, kata di mana? Di mana Muslim? Maka dia kemudian bertanya lagi, jangan bohong engkau. Aku tahu engkau menyembunyikan Muslim. Kata Hani, aku tidak tahu. Hilah, katanya, aku tidak tahu. Akhirnya Ubaidullah dengan sombongnya, Makil kembali kau. Si Makil itu suruh datang. Kata Ubaidullah, engkau tahu orang ini? Kaget juga Hani. Ternyata ini intelijen. Orang bebeakan ngomong gitu kan. Ya Allah. Kaget juga tuh Hani bin Urwah. Sekarang kau tidak bisa ngelak. Di mana kau sembunyikan Muslim bin Aqil? Maka dia mengatakan kalimat yang luar biasa. Fawallahi, demi Allah, seandainya dia berada di bawah telapak kakiku ini, niscaya aku tidak akan pernah mengangkatnya. Maksudnya, aku tidak akan memberitahukan kepada engkau di mana Muslim. Maka dipukul Hani sampai pingsan dan dipenjarakan sampai akhirnya dibunuh. Hani dibunuh dan juga Muslim bin Aqil. Muslim dibunuh, ya. Muslim bin Aqil dibunuh. Dicari ketemu akhirnya. Maka dipanggillah Muslim. Ya. Disampaikan apa? Rupanya engkau pemberontak, ya. Kata Ubaidullah kepada Muslim. Disampaikan, kenapa engkau berbuat seperti itu? Muslim menyampaikan, bagaimana mungkin engkau berbaiat kepada orang yang seperti engkau, seperti Yazid, tidak mau. Maka dia mengancam apa? Kalau begitu pedang ini yang berhak atas engkau. Maksudnya apa? Kau akan aku bunuh. Waktu itu Muslim berpikir dan menangis. Ubaidullah tertawa, mencemoohkan. Loh, tadi pemberontak sekarang nangis. Ini kau pemberani gimana? Yang dahsyat yang keluar dari lisannya Muslim bin Aqil apa? Ya, aku menangis. Aku menangis. Bukan karena takut kepada engkau, bukan karena takut karena kematian, tidak. Justru kematian yang kuharapkan. Aku bersedih karena aku sudah terlanjur ngirim surat kepada Husain bin Ali, kekasih Rasulullah. Aku menyampaikan agar Al-Husain datang ke sini karena orang-orang Kufah Irak akan berbaiat. Saya menyampaikan. Jadi tatkala Hani bin Urwah tadi ditangkap sebelum dibunuh, ya, dan itu sampai kepada Muslim yang sedang sembunyi, maka Muslim bin Aqil
mengajak orang-orang Kufah. Berapa banyaknya? 70 orang. Membawa pasukan yang banyak untuk mengepung, ya, ngepung istana atau gedung Ubaidullah, ya. Itu Muslim ngajak orang-orang yang suka bayat banyak, ya. Nah, Muslim ngajak, maka karena banyak bisikan, ini liciknya Ubaidullah gitu, fitnah dihembuskan sampai orang-orang yang tadinya loyal kepada siapa? Muslim bin Aqil kan tadinya berbaiat, mereka satu persatu mundur sampai yang tersisa hanya 300 orang. Dari 300 tinggal 30, sampai satu malam berlalu, besoknya hanya tinggal Muslim bin Aqil sendiri. Semuanya memusuhi Muslim bin Aqil. Terulang lagi apa yang pernah menimpa Sayyidina Ali. Nanti saya bahas tentang wafatnya Sayyidina Ali, ya. Jadi 40.000 yang dibawa Muslim bin Aqil, bisikan yang kuat dahsyatnya itu sampai tinggal berapa? 300. Sampai semalam habis tinggal Muslim bin Aqil sendirian. Maka tatkala dihadapkan kepada Ubaidullah, menangis, bukan apa-apa. Aku menyesal sudah menulis surat kepada siapa? Al-Husain bin Ali menyampaikan bahwa di sini semua menunggu engkau, berbaiat kepada engkau. Ternyata mereka para pengkhianat semuanya. Amma ana, adapun aku tidak takut sama sekali dengan kematian, justru ini yang aku cari. Tapi aku menyesal, aku sedih karena aku sudah mengirim surat kepada Husain bin Ali bahwasannya orang-orang di sini akan berbaiat kepada beliau, ternyata pengkhianat semuanya sampai ke seorang diri. Hanya kepada Allah aku mengadu, katanya. Hanya kepada Allah aku mengadu. Sampai akhirnya kemudian Muslim meminta sebelum dibunuh, karena disalib disalib sama Hani, nanti disimpan di pasar. Ya, berhari-hari orang tuh tahu gitu kan. Semua tahu kok. Yang lewat ke Syam pasti tahu disalibnya Husain bin Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah. Semua tahu. Hanya dulu kan nggak kayak sekarang kan, nggak ada handphone langsung telepon. Gawat tuh sama dia, nggak begitu kan dulu. Lama gitu kan. Maka kata Muslim, aku ada permintaan. Sebelum kau membunuh aku, menjatuhkan vonis mati kepada aku, izinkan. Aku ingin berwasiat. Kata Ubaidullah, silakan berwasiat. Maka Muslim menoleh, dia melihat Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dia menyampaikan, wahai Umar, engkau orang yang dekat dengan aku hubungan keluarga dekat kan. Maka aku berwasiat kepada engkau, tolong kirimkan utusan kepada Al-Husain, sampaikan berita bahwasannya orang-orang Irak berkhianat dan aku akan dibunuh. Sampaikan. Kalau engkau masih mengandung saudara, tolong, ini amanah saja, ini wasiat ini saja. Kalau engkau masih sayang kepada Husain bin Ali, cucu Rasulullah, tolong kirim utusan agar ke Madinah, sampaikan kepada beliau jangan ke sini. Mereka pengkhianat semuanya, pengkhianat semuanya. Aku mau dibunuh. Maka setelah dipegang, baik aku kirim utusan, dikirim langsung. Umar meminta utusan menyampaikan, tapi lama teh atau dari Syam ke mana? Madinah lama, sekian minggu baru nyampe gitu. Waktu itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Maka Hani bin Urwah
dan Muslim bin Aqil pada hari Arafah dibunuh oleh Ubaidullah, dan beliau disalib di pasar. Orang tahu semua. Ini baru kalau anda baca buku sejarah semuanya begini kisahnya. Ini peristiwa besar ya. Ini peristiwa besar. Jangan cuma klaim orang Syiah. Sunni harus tahu seperti apa Karbala itu kan. Ya. Ini udah mau Isya. Ini bukan orang ini. Harus tamat ini ya. Baik, kemudian waktu itu Al-Husain sudah sampai di Mekah. Ya. Jadi ketika Muslim bin Aqil dibunuh tanggal 9, nah tanggal 8 hari Tarwiyah karena musim haji, maka Husain keluar dari Mekah menuju Kufah, Irak. Waktu itu para sahabat memberikan nasihat. Di antaranya Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Az-Zubair, dan saudara Husain sendiri Muhammad bin Al-Hanafiyah. Jangan sampai ke sana. Kita udah tahu seperti apa karakter mereka. Sebagaimana Abdullah bin Abbas menyampaikan apa? Kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku sangat tidak enak perasaanku nih kau ke sana. Seandainya bukan karena khawatir orang-orang tidak menghinaku dan menghinamu, niscaya akan aku pegang kepalamu agar kau tidak pergi. Jangan pergi ke sana. Juga Ibnu Umar seperti itu, sama melarang. Jangan kau pergi ke sana. Mereka para pengkhianat, aku khawatir apa yang telah menimpa kepada bapakmu Sayyidina Ali juga menimpa engkau juga. Jangan ke sana. Juga nasihatnya Abdullah bin Zubair sama, dan Sa'id al-Khudri juga sama. Ya. Tapi Al-Husain bin Ali tetap enggak aku mau ke sana. Ini buktinya surat. 500 surat. Ya, maka enggak bisa melarang. Ya sudah, berangkat. Beliau lewat Mekah ke Tan'im hari Tarwiyah. Waktu itu para jemaah yang sedang haji menuju ke Mina, ya, ke Mina. Tetapi Al-Husain bin Ali lewat Tan'im terus ke arah Kufah. Sampai kemudian beliau bertemu dengan salah seorang penyair dari Persia yang bernama Farozdak. Maka kemudian dia bertemu dan Husain bertanya, dari mana engkau? Kata Al-Husain, aku Farozdak, dari Kufah. Senang Husain, dia bertanya, coba engkau ceritakan kepadaku masyarakat Kufah seperti apa, karena Husain belum pernah ke sana, kamu pernah ceritakan. Kata Husain, kata Farozdak, hati-hati, qulubuhum ma'ak wa suyufuhum bihim. Hati-hati mereka bersama engkau, tapi pedang-pedangnya itu bersama pemerintah. Belum kepada berbeza, qulubuhum ma'akum. Hati mereka bersama kamu, tapi pedangnya itu. Maka dilarang oleh para Farozdak ini, jangan kau besar. Mereka orang-orang yang berkhianat. Tidak ada kebaikan kepada dari mereka. Ini buktinya surat. Saya akan besar, tetap besar. Sudah Isya ya. Bersama dengan Bapak ya. Masya Allah, ini gimana nih saya? Karena nanti dasar terbunuhnya Husain seperti apa itu harus detail, gak apa-apa lah, aku biar paham ya. Apakan saja ya. Siapa penyebab Husain itu? Karena tadi Yazid jadi khalifah, yang Husain gak mau berbaiat. Sampai kemudian terjadi peristiwa Karbala ini. Karbala sebuah tempat yang berada di
Irak. Nanti akan saya sampaikan ketika Husain bertanya, tempat apa ini? Kata Husain, Karbala. Kata Husain, Karbun wa bala. Ini tempat kesedihan dan akan terjadi musibah besar. Itu musibah terbunuh beliau. Nanti akan kita bahas seputar riwayat tentang dipotongnya kepala beliau, ditusuk-tusuk oleh jarum, dan ada yang benar dan ada yang bohong. Nah di sini udah mulai banyak penyimpangan. Orang-orang Syiah bikin penyimpangan besar-besaran sejarah di sini. Jadi kita baca bagaimana mereka membuat sejarah, juga orang-orang Sunni bikin sejarah. Sezaman itu sama juga, hidup di waktu itu. Ulama yang hidup di waktu itu kita akan sampaikan ya. Ada isu kepala Husain dijadikan bola, kan? Masya Allah. Katanya dari sanalah awal mula ada sepak bola ya. Nah ini menyimpang dari ini ya. Farofat. Kita bahas minggu depan ya. Sing sabar ya. Datang ke sini lagi, tunggu seminggu lagi ya. Allah alam bisawab. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang cinta dengan ahlul bait dan mengumpulkan kita di surganya nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.